Terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, seorang gadis bernama Nazwa Alia berusia 19 tahun, warga Jalan Bejo, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara dikabarkan tewas di Kamboja. Saat ini pemirsa, jenazah WNI tersebut masih tertahan di Kamboja lantaran pihak keluarga tidak mampu memberikan uang pemulangan senilai 8.500 US dollar. Tapi foto lama lah ya. Seorang gadis bernama Nazwa Alia, 19 tahun, warga Jalan Bejo, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara, dikabarkan tewas di Kamboja. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan kondisi korban saat menjalani perawatan medis di sebuah rumah sakit di Kamboja. Terlihat korban dalam keadaan terbaring dengan kondisi kejang-kejang. Petugas medis tampak menyuntikkan sesuatu di tangan korban. Ibu korban Laniari Hasibuan mengatakan sempat mendapatkan kiriman video dari seseorang memperlihatkan kondisi anaknya di rumah sakit sebelum tewas pada tanggal 12 Agustus 2025 silam. Ia mengatakan saat ini jenazah anaknya masih tertahan di Kamboja. Untuk membawa pulang jenazah dibutuhkan dana sebesar 8.500 US dollar. Sedangkan untuk mengebumikan di sana dananya sebesar 4.000 US dollar. Kondisi dia kritis, dia kirim kondisi dia masuk rumah sakit, dia kirim foto, video semua dengan anak yang di ini dengan adik yang paling kecil. Saya di blognya. Waktu meninggal itu aja gambar ditutupi pakai apa baru di ininya. Kita masih di Kamboja, funeral itu tempat pengurusan jenazah meminta 8.500 dolar untuk pemulangan. Kalau untuk pemakaman di sana 4.000 dolar. 4.000 dolar US. Itulah kepergian dia ini pun misterius ya, nggak tahu siapa yang bawa. Siapa yang ini, nggak mungkin dia pergi sendiri kan. Dari airport itu macam mana dia boleh lepas, boleh apa semua. Misteri betul, entah siapa yang bawanya. Harapan saya, karena saya nggak mampu membiayai yang mereka minta, saya minta Pemirsa, seorang gadis bernama Nazwa Alia, 19 tahun, warga Jalan Bejo, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara, dikabarkan tewas di Kamboja. Kita akan mendalami lagi lebih dalam pemirsa mengenai bagaimana sebetulnya kejadian ini berlangsung. Sudah bersama kami pemirsa ibu dari korban. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Baik, Bu, tentunya kami turut berduka dengan apa yang terjadi. Ibu, mohon maaf, kapan terakhir kali mendapatkan informasi mengenai anak Ibu ini, Bu? Informasi anak saya masuk rumah sakit tanggal 8 Agustus. Penyebab sakit dia yang saya dapat tahu dari pihak rumah sakit melalui bil yang dikirimkan Christopher. Penyebab sakitnya dispepsia. Okay. Tapi kalau menurut kedutaan dia sakit ini overdosis Panadol. Oke. Ibu Lani, kami turut berduka cita. Untuk informasi awal, Ibu apakah memang tahu anak Ibu memang pergi ke Kamboja? Iya. Ini untuk urusan apa, Bu, ke Kamboja awalnya? Mulanya dia minta izin dari rumah, bukan pergi ke luar negara. Dia minta izin dari rumah untuk mengikuti ujian BCA bersama kawan-kawannya yang magang di hotel, karena anak saya jurusan perhotelan. Oke, setelah itu? Dia magang hari Selasa. Setelah itu dia tak pulang ke rumah sampai
menjelang maghrib, saya telepon-telepon tak angkat. Setelah habis maghrib mungkin atau menjelang maghrib itu, barulah dia kirim gambar airport di Bangkok. Saya tanya dengan dia, apa ini Alia? Dia bilang dia sudah sampai Thailand di Bangkok. Tapi Bu, ketika berangkat ke Bangkok ini apakah ada pihak pelantara yang mengantarkan dan juga ada mungkin informasi kepada keluarga, Bu? Tak ada informasi yang memberitahu kalau dia pergi ke sana. Karena dia memang keluar dari rumah cuma untuk ujian BCA dengan kawan-kawan dia. Waktu di Bangkok, kita pihak keluarga tanyalah dia pergi dengan siapa. Dia kasih tahu dia pergi dengan kawan-kawannya 4 orang. Oke, Kadang Ibu, untuk setelah dia teman-temannya kasih yang tahu lain, 4 orang, yang 4 orang ini, terkadang dia apakah cakap, juga ada informasi atau kabarnya? Tak ada informasi tentang kawannya ini semua. Sudah tanya di sekolah, sudah Ibu? tanya di ini, belum dapat Oke, terakhir anak informasi Ibu lagi. berkata, pergi ke Kamboja untuk apa, Bu? Waktu di Thailand itu, dia ada menghubungi kawan saya yang di Kamboja itu, yang warga negara Inggris. Dia menghubungi warga negara Inggris itu, dia ajak untuk bergabung dengan mereka di Thailand, di Bangkok. Kawan saya itu kasih tahu, Najwa memanggil dia untuk bergabung dengan dia di Bangkok. Jadi saya tak tahu dia ke Kamboja itu warga negara Inggris ini bawa dia ke sana kah, atau dia ada orang lain yang bawa dia ke Kamboja sana. Tapi setelah saya telusuri dari tiket yang Iya, baik. Bu, apakah sudah ada kontak dengan kedubes ataupun dengan pemerintah dari pihak keluarga? Sudah dari KBRI Phnom Penh pun sudah ini, tinggal menunggu kepulangan jenazah saja. Dengan KBRI Phnom Penh menyerahkan pengurusan pemulangan kepada Yim Funeral di Phnom Penh, dan Yim Funeral meminta administrasi untuk pemulangan $8.500 untuk pemulangan. Kalau untuk pemakaman di sana $4.000. Baik, Bu, mungkin apakah ada kenangan yang sangat membekas hingga saat ini mengenai sosok korban ini seperti apa? Silakan, Bu. Dia memang kadang manja sangat, kadang dia dengan kucing-kucing dia, dengan abang dia pun dia cakap, tolong jaga kucingku, dia cakap gitu. Aku sudah mau meninggal katanya. Dengan adik saya dia mengadu dia sakit perut. Adik tanya sakit perut kenapa? Kalau dengan saya, dia tak mau berkontak dengan saya sejak sampai di Kamboja sana lah. Di blok nomor saya dia blok. Oke, baik. Terima kasih Ibu, kami juga turut berduka cita atas kehilangan yang tentunya Ibu rasakan sangat mendalam begitu Ibu. Semoga tetap kuat, tabah, mungkin juga jenazah bisa dipulangkan sesegera mungkin dengan tentunya bantuan dari pihak pemerintah. Terima kasih Ibu, selamat siang, Assalamualaikum.